Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama, berkolaborasi bersama calon guru penggerak yang ada di lembaga kita, Ibu Siti Anissa. Dalam kesempatan ini akan melaksanakan diseminasi LK 1.4 tentang budaya positif yang ada di lembaga. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Anissa nanti kita bisa merubah mindset yang ada, mungkin mindset lama, sehingga nanti kita akan mengadakan perubahan dan budaya positif akan ada di lembaga kita, sehingga anak-anak akan terbangun motivasi intrinsiknya untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak-anak tersebut, sesuai dengan arahan dari Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Di sini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini saya selaku CGP, di sini saya tidak menggurui tapi kita belajar bersama-sama, nggih. Oke. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah refleksi dan penutupan. Yang pertama adalah pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk pembukaan akan dibuka dengan doa. Saya persilakan kepada Bapak Sultoni untuk memimpin doa. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mudah-mudahan acara ini jadi kita manfaat dan kita tanya. Terima kasih Pak Tony, semoga di acara ini akan berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Amin. Untuk yang kedua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sekarang kita menuju ke kesepakatan belajar.
Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Untuk yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, berpendapat ketika sudah dipersilahkan. Yang keempat, jika ada salah satu dari peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang kelima adalah berpartisipasi penuh, dan yang keenam, mengikuti diseminasi dengan perasaan yang gembira. Nah, dengan perasaan yang gembira ya, kita ice breaking terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi, yaitu dengan tepuk-tepuk. Tepuk 1, maka jawabannya adalah yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, luar biasa. Bisa kita mulai? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 2. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, baik, kita konsentrasi. Kita kembali ke materi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu sebuah filosofi yang kita harus selalu pendidikan itu mengutamakan kepentingan dari anak. Karena peserta didik kita itu harus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Adapun kodrat alam, maka bakat, minat, karakter, keterampilan yang unik itu harus kita gali dari peserta didik kita. Dan kodrat zaman, maka kita harus menyesuaikan pendidikan, mengikuti dan beradaptasi sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu yang sekarang zaman milenial abad 21. Bagaimana peran guru? Di sini peran guru ada 4, yaitu yang pertama, fasilitator pembelajaran. Di sini guru mempermudah proses belajar, menjadi fasilitas. Yang kedua yaitu memanusiakan hubungan, di mana guru itu harus menghafal dari para peserta didiknya dan tidak melakukan diskriminatif. Yang ketiga yaitu dapat mengelola kelas secara efektif dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang keempat adalah guru adalah pemimpin pembelajaran, di mana guru yang memegang peranan penting dalam suatu pembelajaran. Selain guru itu harus sebagai teladan yang baik, dan juga guru itu nanti akan menuntun anak-anak menuju ke budaya yang positif. Mengapa disebut budaya positif? Karena aktivitas yang diharapkan muncul pada siswa itu bersumber dari kebijakan yang diyakini oleh seluruh warga sekolah, yaitu keyakinan kelas. Sebagai pertanyaan pemantik kita, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju. Untuk yang kedua, setuju atau tidak setuju, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju? Nah, ini adalah pertanyaan pemantik kita sebelum kita masuk ke dalam materi. Topik dalam budaya positif, saya akan menyampaikan 6 materi yang terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas,
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, dan yang yang keenam adalah segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba kita lihat perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan kita, yaitu diibaratkan A adalah kita sendiri dan yang B adalah teman kita. Maka kita pegang sebuah kertas di mana di dalam kertas tersebut tertulis sesuatu yang sangat berharga bagi kita, kemudian kita genggam. Sedangkan teman kita akan mencoba untuk membukanya dengan sekuat tenaga, baik itu dengan cara yang halus, dengan cara yang kasar. Apa saja yang dapat dilakukan supaya kepalan tangan itu bisa terbuka? Apa yang terjadi? Apakah kita mempertahankan itu, ataukah kita dapat membuka kepalan itu dengan pengaruh dari teman kita? Bagaimana? Apakah bisa? Apakah panjenengan Bapak Ibu mempertahankan kepalan itu ataukah melepaskan kepalan tangan itu? Mempertahankan? Saling mempertahankan. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi kontrol kita yaitu guru itu bisa mengontrol murid. Apakah itu bisa terjadi? Bisa, tapi itu sangat sulit. Yang kedua adalah kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah itu bisa terjadi? Bisa, tapi itu juga masih kurang kuat. Yang ketiga adalah semua penguatan yang positif. Penguatan yang positif ini dalam arti pemberian penghargaan, pemberian hadiah, reward, itu bisa efektif dan bermanfaat. Apakah bisa? Bisa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bagaimana? Tidak selalu ya. Sebelum kita memasuki materi, kita bicara tentang disiplin positif. Disiplin di sini artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, atau ancaman serta hukuman. Tujuan dari disiplin positif itu dapat menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri murid dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama, itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Kalau yang sudah diterapkan yaitu profil pelajar Pancasila. Kita menuju ke teori motivasi perilaku manusia. Pernyataan yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi dari dalam ataukah dari luar, Bapak Ibu? Dari luar, kita lihat. Oke, motivasi ekstrinsik, betul sekali. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu intrinsik ataukah ekstrinsik? Kita lihat. Ya, tepat sekali Bu Yulis. Tepuk tangan untuk Bu Yulis. Tidak boleh, Bu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Di sini penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya contohnya, jika kita tidak memberikan suatu penghargaan, bisa jadi anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh karena memang tidak ada penghargaan yang diberikan. Seperti itu. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini kualitas artinya kualitas dari peserta didik kita. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus kepada peserta didik kita. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, pengakuan kepada semua murid, berarti dalam bentuk klasikal di kelas, tapi setiap murid mendapatkan. Yang keempat, pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah fokus pada prosesnya. Nah, sekarang ada tugas buat Bapak Ibu ya. Dapatkah Bapak Ibu membedakan apakah ini termasuk hukuman ataukah ini termasuk konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Survei membuktikan. Tring, tepat sekali. Beri tepuk tangan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat masuk mengikuti pembelajaran di kelas. Termasuk? Olahraga, Pak. Loh, pilihannya hukuman atau konsekuensi ya, Pak? Iya. Nggak boleh beda. Oh, tidak. Bagaimana, Pak? Hukuman. Kita lihat. Survei membuktikan. Tering, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Bu Yulis. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Bagaimana? Oke, kita lihat survei membuktikan. Ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Konsekuensi. Oke. Dan yang terakhir, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Survei membuktikan. Berarti saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti dan memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman itu merupakan suatu yang menyakitkan, konsekuensi itu suatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya, dalam jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan suatu paksaan,
konsekuensi, stimulus, tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, berarti dia tidak berlaku tidak jujur, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, kita ke restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi dari masalah mereka. Jadi yang mencari solusi itu murid itu sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu dapat melahirkan identitas gagal dan identitas sukses, di mana hukuman itu nantinya akan melakukan atau menghasilkan identitas yang gagal pada diri siswa kita, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu nantinya akan memunculkan identitas sukses pada murid kita. Silakan dibaca. Apa perlu saya membacakan? Gak usah. Terima kasih. Next. Oke, next. Ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus sebuah kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, restitusi dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, jalan keluar dari masalah itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam keadaan yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena peraturan itu biasanya adalah sebuah rangkaian yang harus diikuti oleh seseorang. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dari siswa kita, yang nanti akan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka, sehingga mereka kembali ke dalam nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang telah diyakini oleh mereka. Berikut ada lingkup dari peraturan kelas. Yang lebih tinggi lagi adalah keyakinan kelas. Yang lebih besar lagi ada lingkungan positif, dan akhirnya nanti dapat membentuk suatu
budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di awal tahun ajaran sudah membuat keyakinan kelas pada setiap kelas masing-masing ya. Di sini ada 3 tahap kegiatan pembuatan keyakinan kelas, yaitu yang meliputi diskusi tentang peraturan dan kesepakatan kelas, menyusun peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah menempel keyakinan tersebut di tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh siswa kita. Bisa di dalam, bisa juga di luar. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Adapun langkah-langkahnya. Yang pertama, mencatat semua masukan-masukan dari murid di papan tulis atau kertas yang lebar yang disediakan. Yang kedua, mengganti kalimat-kalimat yang bentuknya negatif. Paham ya, yang memakai kata-kata tidak, bukan, yang konotasi negatif menjadi kata-kata yang positif. Di sini ada contoh, misalkan jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Kita menghilangkan kata-kata negatifnya, yaitu jangan. Selanjutnya, mengajak warga sekolah atau murid untuk menumbuhkan nilai kebajikan dari keyakinan yang telah ditulis. Jadi itu termasuk nilai kebajikan yang bagaimana? Seperti contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu. Di sini itu keyakinan kelasnya berarti saling menghormati. Seperti itu. Setelah kita mencari nilai kebajikannya, langkah selanjutnya kita tinjau ulang kembali bersama-sama keyakinan tersebut. Kemudian setelah itu, setelah keyakinan sekolah itu selesai dibuat, setelah ditulis secara urut, kemudian ditinjau kembali, seluruh warga kelas harus menandatangani keyakinan tersebut. Berarti keyakinan tersebut itu telah disepakati oleh seluruh anggota kelas. Dan yang terakhir, dilekatkan di dinding kelas atau di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke. Kita menuju ke materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan. Kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tentang kebebasan. Di sini adalah kebutuhan akan otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Dan yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, rumah, makan, dan kebutuhan biologis. Biologis ya Bu? Ya, penting. Penting ya? Lanjut. Kita ke posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi.
Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini penghukum biasanya menggunakan suatu kata-kata yang tegas, yang keras. Dan kadang-kadang mereka tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan alasan kenapa dia melakukan sebuah kesalahan. Posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Di sini posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lebih lemah, menggunakan nada yang lebih rendah untuk membuat anak itu merasa bersalah atas perbuatan yang ia lakukan. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Di sini posisi guru menggunakan kata-kata yang bersahabat, tidak menyalahkan, memberi dukungan pada anak tersebut. Posisi yang keempat yaitu pemantau atau monitor. Ya. Di posisi ini lebih pada sikap yang sewajarnya. Biasanya pada posisi pemantau itu menggunakan perhitungan dari fakta yang ada, dari waktu, dari seperti absensi, dari yang real, kenyataan. Dan posisi yang terakhir adalah manajer. Di sini biasanya seorang manajer adalah seorang kepala sekolah. Berikut adalah contoh posisi kontrol penghukum. Akan saya putarkan videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pada posisi menghukum seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan kata-kata yang keras, menggunakan kata-kata yang tegas, dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Di sini contoh posisi kontrol pembuatan merasa bersalah. Kita lihat videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, di sini guru menggunakan kata-kata yang lebih lembut, yang lebih rendah, tapi sangat mengena pada siswa tersebut sehingga siswa tersebut merasa sangat bersalah. Contoh posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di posisi kontrol sebagai teman, guru memposisikan sebagai teman dari siswa tersebut. Sehingga ada kedekatan-kedekatan. Jadi guru berpihak pada siswa tersebut. Selanjutnya untuk posisi keempat, sebagai pemantau atau monitor. Biasanya ini dilakukan oleh guru petugas piket. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Untuk posisi kontrol pemantau, di sini guru memposisikan diri sebagai netral. Dia tidak memihak kepada murid. Dan biasanya menggunakan perhitungan-perhitungan waktu. Penilaian, seperti itu. Untuk yang terakhir, posisi kontrol manager. Jadi artis Mas Narennya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Untuk posisi yang kelima, yaitu posisi manajer, biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang tadi, dari penghukum, membuat merasa bersalah, dari teman, dari yang keempat tadi, pemantau, dan yang terakhir manajer. Kira-kira posisi kontrol manakah yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Bagaimana? Yang selama ini yang sudah dipraktekkan memang mungkin ya, mungkin yang pertama, yang kedua. Setelah memperoleh pengetahuan ini, maka apakah menjadi pertimbangan bagi kita sebagai guru untuk mengubah posisi kontrol kita terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh murid kita? Oke, next. Kita memasuki ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi dari kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan kepada keyakinan yang sebelumnya telah diyakini pada keyakinan kelas. Next. Pada segitiga restitusi, tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Adapun contoh kata-kata yang digunakan oleh guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi di sini untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini merupakan contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas anak, mengembalikan kepercayaan dirinya sehingga dia itu tidak merasa bersalah. Next, yang kedua, di tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini akan membantu murid mengenali kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi dia ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, apakah itu kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, ataukah bertahan hidup. Adapun kata-kata yang digunakan yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang positif. Maukah kamu belajar
cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Jadi ini menuntun anak. Jadi setelah dia mengembalikan kepercayaan dirinya, dia dapat mengakui apa yang dilakukan itu tidak benar. Bagaimana cara dia nantinya akan menuju ke perbuatan yang lebih positif. Next. Pada tahap yang ketiga, yaitu kita mengembalikan, kita menanyakan keyakinan yang sudah diyakini oleh siswa tersebut. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Selama ini, keyakinan yang sudah disusun sebelumnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita mengembalikan kepada keyakinan yang ada pada dirinya. Keyakinan yang telah diyakini selama ini. Dan setelah itu akan dilakukan perbaikan. Nah, perbaikannya itu bukan dari gurunya, tapi dia yang akan memulai langkah-langkah perbaikan tersebut. Next, Pak. Berikut adalah skenario segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini hanya fiktif. Ini dilakukan oleh Feby. Video, Pak, ini. Jadi mohon maaf ya kalau kurang. Bisa diputar. Di bawah. Di sini kata-kata yang menunjukkan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang ada pada siswa tersebut. Selamat siang juga, Bu. Iya, Bu. Pertanyaan yang dari Bintang, Andi, Fajar, orang itu sering mengatakan yang mereka nanti saat mereka mengatakan mana orang mereka benar itu. Benar, Bu. Aku hanya ingin membaca saja karena ingin menyaksikan mereka saja yang mengaku. Tapi benar-benar harus ada tempat yang tepat. Gimana gambar yang tepat coba? Itu gambar Bu. Apa yang tahu? Makanan kita dengan ini. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas serta saling menghargai dan menyayangi teman. Saya akan meminta maaf kepada mereka dan saya akan menghapus meja mereka karena saya kurang banyak memakai pensil. Untuk tembaknya kebetulan ayah saya bekerja mengecat tembok. Saya akan menyampaikan ke ayah saya untuk membantu mengecat tembok yang saya coret-coret. Sepulang sekolah, saya akan meminta maaf dan membersihkan meja mereka serta menyampaikan ke ayah untuk mengecat temboknya. Bolehkah saya mengusulkan sesuatu? Bolehkah saya
Iya, kelas ini. Terima kasih, terima kasih sudah selesai. Oke, demikian merupakan contoh dari praktek segitiga restitusi yang meliputi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi, yang ketiga adalah menanyakan pada keyakinan diri siswa. Selesai. Baik, terima kasih. Demikian diseminasi yang saya sampaikan. Untuk termin selanjutnya yaitu next Pak, sesi tanya jawab. Silakan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan tentang materi yang telah saya sampaikan. Silakan. Monggo silakan yang ingin bertanya. Silakan. Ibu Satrin, silakan. Bisa maju ke depan. Restitusi. Tadi kan ada 3 tahap Ya, identitas, validasi, kemudian yang menanyakan keyakinan. menanyakan dia. Ya. Ini apakah bisa dibalik yang di bawah di atas isinya yang pertama, yang kedua langkah-langkah dalam pembuatan segitiga restitusi itu langkah-langkah. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Satrin. Sebelum saya menjawab pertanyaan, kita tepuk-tepuk lagi ya Bu. Tepuk-tepuk lagi. Sekarang saya tepuknya, jika tepuk 1 maka yang ditepukkan 1. Tapi jika tidak ada kata-kata tepuknya maka yang dikatakan adalah kata itu. Apakah sudah paham Bapak Ibu? Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 2. Oke, sip, berarti konsentrasi. Lagi ya Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, 1. Sip. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Satrin. Bu Satrin menanyakan apakah tahapan dari 3 segitiga restitusi itu bisa dibolak-balik urutannya. Dari kegiatan yang kita perhatikan tadi, dari video yang kita perhatikan tadi, tahapan-tahapan tersebut sudah runtut dan sesuai. Jika dibalik urutannya maka tidak akan dapat menemukan solusi dari restitusi itu, karena tahapan itu sudah merupakan suatu susunan yang runtut seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita? Langkah-langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi. Dari langkah yang pertama, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini kita berbicara kepada anak dari hati ke hati. Kita menanyakan dan kita mengembalikan kepercayaan diri dia. Dia melakukan itu, tapi kita juga tidak menyalahkan atas tindakan yang dia lakukan. Di situ kita mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut. Kemudian langkah yang kedua, setelah anak
tersebut merasa bahwa dirinya itu tidak dipersalahkan, dia merasa melakukan hal yang benar, maka langkah yang kedua itu kita menvalidasinya. Kita tunjukkan bahwa tindakan yang dia lakukan itu ada tindakan yang lebih baik dari tindakan yang awal dia lakukan. Itu ada loh tindakan yang selain ini, misalkan dengan memukul, kan ada cara yang lebih baik dari memukul. Kita arahkan ke situ. Kemudian yang ketiga, kita kembalikan pada keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi kita memberikan masukan, kamu melakukan ini, apakah kamu meyakini? Nah, kita menghubungkan antara kesalahan yang dia lakukan dengan keyakinan yang dia yakini di dalam kelas. Setelah dia menyadari itu, maka kita juga akan menanyakan kepada anaknya, lah kalau keyakinan kamu itu misalkan tidak sesuai, bertentangan dengan keyakinan, perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan keyakinan yang dimiliki, maka langkah apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Jadi kita itu menuntun anak tersebut dari dia awalnya berbuat salah, kita tidak menyalahkan dia, tapi kita menuntunnya. Kemudian selanjutnya kita menvalidasi tindakan yang dia lakukan. Dan yang terakhir kita menghubungkan dengan keyakinan kelas sehingga dia melakukan perbaikan atas tindakan menuju ke budaya positif, menuju ke perilaku yang positif, sehingga nanti akan mewujudkan budaya positif. Dan itu membutuhkan jangka waktu yang tidak pendek, itu akan berlaku jangka panjang seperti itu. Bagaimana Bu Satrin, apakah puas dengan jawaban saya? Oke. Oke, next. Adakah yang bertanya? Satu lagi? Cukup? Untuk sesi selanjutnya. Oke, kita berada pada sesi penutup, yaitu refleksi dan doa. Adakah dari Bapak Ibu yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita peroleh hari ini? Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan refleksinya. Bagaimana perasaan setelah mendapatkan pelajaran ini, kesannya bagaimana, ilmu apa yang diperoleh? Monggo silakan. Silakan. Pak Mugis, monggo. Bu Rifa, monggo berikan refleksinya. Bisa maju ke depan. Apa di situ? Tapi nanti enggak. Ya, silakan kameranya. Silakan Bu. Ya, dari pemaparan materi tadi yang disampaikan oleh Bu Siti Anissa, kita sudah bisa membedakan gitu ya, dan kita akan bisa memakai hukuman atau bagaimana umpan balik kepada siswa, agar siswa nanti ketika kita bisa membedakan antara hukuman, kemudian apa tadi, retribusi dan konsekuensi tadi ya, sehingga kita nanti bisa menciptakan anak-anak yang bisa tidak menjadi memutuskan potensi, tapi justru akan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih.
Terima kasih Bu Rifa. Tidak boleh Bu Rifat Bu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu doa. Saya minta monggo Pak Ade untuk memimpin doa. Silakan Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulis Waida, selaku Kepala UPT SD Negeri 151 Persik, menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Siti Anisa yang telah melaksanakan diseminasinya tentang budaya positif di suatu lembaga. Dalam kegiatan tersebut telah banyak dipaparkan kepada segenap tenaga pendidik yang ada di lembaga ini, diantaranya bagaimanakah disiplin positif, kemudian membangun motivasi, membedakan antara hukuman dan konsekuensi, serta Bapak Ibu guru diajak untuk mengambil sebuah keputusan bahwa anak-anak seharusnya tidak diberikan hukuman, tetapi mereka kita arahkan dengan metode restitusi. Kemudian banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu Siti Anisa, sehingga saya berharap dampak dari kegiatan ini adalah membawa perubahan di lembaga ini. Sekali lagi, semoga budaya positif berkembang di lembaga ini sehingga anak-anak terbangun motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Mereka termotivasi untuk terus maju di dalam perubahan zaman ini sesuai dengan kodrat manusia, sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak-anak tersebut, sesuai dengan arahan dari Ki Hajar Dewantoro. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Siti Anisa sebagai calon guru penggerak, dan ini saya berharap beliau ini adalah menjadi role model yang ada di lembaga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.